warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Oke, pada sumringah semua ya, habis istirahat, berarti tadi habis ke kantin, berarti habis jajan, berarti semangatnya masih full nih. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ke kalian karena sudah mau datang ke sini ke musola melaksanakan konseling kelompok. Terus kalian secara tanpa paksaan, tanpa arahan langsung ke sini tadi. Ibu ucapkan terima kasih ya. Terus sebelum kita memulai konseling kelompok, alangkah lebih baiknya sebelum memulai sesuatu itu kita berdoa, ya enggak? Jadi siapa yang mau mimpin doa? Oke, akan pimpin doa ya? Mau? Oke, dipimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Jadi sebelum memasuki tahap-tahap konseling kelompok, kan udah kenal semua nih satu kelas. Tapi alangkah lebih baiknya kita kenalan lagi, biar ibu nggak salah-salah sebut nama. Oke? Boleh dimulai dari. Nama saya Nofan Semua Besar. Nofan. Ya, kenapa mak? Akan. Kairin. Siapa? Dwi manggilnya. Safira. Zahra. Safira. Binda. Kairin. Oke. Akan. Nofan. Ibu salah sebut nama, nanti nyebutnya Nando. Tahu kan Nando? Oke. Di sini Ibu jelasin dulu tentang konseling kelompok. Sebelumnya udah pernah pengalaman belum konseling kelompok? Udah? Belum? Udah? Yang lain? Belum. Konseling kelompok kemarin sama siapa? Itu bimbingan kelompok. Ini konseling kelompok. Jadi ini pengalaman pertama ya, pengalaman pertama, semoga bermanfaat. Jadi kalian pengalaman ini semoga bermanfaat dan nantinya itu berguna kayak gitu untuk mengatasi masalah kalian. Jadi konseling kelompok itu ya dihadiri sekitar lebih dari 5 orang. Ini ada 6 orang kan, membahas masalah kalian, masalah apapun itu, lalu ditanggapi oleh anggota kelompok lainnya dan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Oke. Jadi di dalam konseling kelompok itu ada namanya pemimpin kelompok. Nah, di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok untuk mengatur dinamika jalannya suatu konseling kelompok ini. Nah, tugas kalian itu nantinya yaitu tadi menanggapi cerita temennya. Dan waktu dari konseling kelompok ini 1 kali 35 menit sampai 40 menit. Kalian bersedia nggak? Bersedia. Nah, jadi kalau sudah bersedia, sudah kenalan juga, terus Ibu jelaskan sebelumnya. Di konseling kelompok ini hampir sama kayak kemarin bimbingan kelompok, ada asas-asas. Jadi ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang diceritakan di sini cukup menjadi rahasia kita aja. Jadi jangan sampai keluar ke teman-teman lainnya, oke? Terus ada asas keterbukaan. Kalian itu tuh secara terbuka menceritakan apapun masalah kalian. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Terus ada asas kesukarelaan. Kalian kan kesini secara sukarela, tanpa paksaan. Nah, terus ada asas tanggung jawabnya itu tadi menanggapi cerita temennya. Oke, udah paham? Dinamikanya udah tahu, waktunya sudah kalian sepakati, asasnya sudah. Terus kita sudah perkenalan juga, jadi ini ketujuan. Nah, kenapa dilaksanakan konseling kelompok? Karena dari hasil AKPD kalian kemarin, masih ingat kan yang sudah kalian isi? Di sana skornya cukup tinggi bahwa menyatakan kalian belum dapat mengendalikan emosi, belum dapat mengelola emosi kalian. Nah, penting nggak mengelola emosi? Penting ya, apalagi kalian ini remaja, tahap perkembangannya itu tahap perkembangan anak remaja itu emosinya sedang menggebu. Tujuannya apa? Dilaksanakan konseling kelompok tentang mengendalikan emosi atau mengelola emosi, apa tujuannya? Nah, ada yang tahu nggak? Oke, ini satu.
Boleh menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Terus dapat berinteraksi itu dengan teman itu tuh baik-baik. Terus dapat mengelola emosi. Terus mengelola emosi itu menunjukkan emosi yang positif. Oke, udah paham ya? Jadi udah siap belum untuk ke tahap inti? Sudah ya? Sudah siap? Oke. Nah, ke tahap inti berarti kalian udah siap. Ibu berikan contoh deh masalahnya tentang mengelola emosi. Contoh, kalian kalau dibecandain temen marah nggak? Marah. Oke. Ini enggak terlalu. Kalau bercanda doang. Ya. Kalau udah terlalu Oh, ngatain balik. Oke. Nah, Lebih ke pembelaan diri. oh, pembelaan diri. Nah, jadi contohnya itu ibu contohkan dulu. Misalnya nih kalau dibecandain teman, padahal temennya bercanda, tapi ibu marahnya berlebihan. Ibu sampai ngebanting-banting barang. Ibu sampai nunjuk-nunjuk dia. Itu benar nggak? Salah. Jadi salah. Nah, ini contoh dari ibu. Nah, coba kalian sampaikan gimana sih pengalaman kalian tentang mengelola emosi. Emosi kalian tuh gimana sih di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, itu bagaimana seperti itu. Jadi ibu mau dengar kalian semua menceritakan pengalaman kalian tentang mengelola emosi. Setelah kalian menceritakan, nanti kita pilih masalah mana yang lebih urgent, masalah mana yang lebih untuk kita bahas bareng-bareng. Oke? Coba dari siapa nih? Oke, buat biar gak saling pilih-pilih, biar gak saling tunjuk-tunjuk, gimana kalau ibu pakai pulpen. Nah, kemana pulpen ini nunjuk, berarti itu yang menyampaikan duluan ya. Oke? Siap ya? Ayo Akan, ngapa kayak gitu malu-malu? Udah bener. 1, 2, 3. Hah? Oh, tidak, nanti ulang lagi ya. Ini baru percobaan. Oke? 1, 2, 3. Dinda. 1, 2, 3. Oh, tetap Dinda. Oke, kita beri plus buat Dinda menyampaikan Dinda. Dinda, gimana? Mengelola emosi kamu di sekolah maupun di rumah, cara kamu mengelola emosi itu gimana? Pernah nggak ada dapat pengalaman buruk tentang mengelola emosi atau yang baik? Coba. Dingin. Pernah punya pengalaman nggak? Coba diceritain pengalamannya kayak ibu tadi tuh. Pengalamannya kalau dibercandain, ya, gimana? Oh, kalau ada orang berisik di kelas, lagi jam pelajaran kamu marah. Iya, Bu. Kan? Suka ribut, Edo. Terus gimana? Mau dicerita lagi apa memberi kesempatan buat teman yang lain yang cerita? Mulai lagi ya, 1, 2, 3. Oke, Arkan. Gimana Arkan? Pengalaman terlihat dari ekspresinya Arkan ini nih seperti sering marah-marah. Sering nggak Arkan marah-marah? Enggak. Oke, diceritain aja Arkan. Pengalaman kamu mengelola emosi, terus pengalaman baik, buruk nggak apa-apa di sini. Pino, kenapa Pino? Pas tujuannya anak ini suka bangun saya, Bu. Saya sabar aja, Bu. Sabar. Dia saya lihat dia langsung tanya, Bu. Dia gitu. Kamu ngebales? Pernah ngebales? Iya. Terus dianya gimana pas kamu ngebales? Ya langsung diem aja gitu, Bu. Kayak langsung berantem aja. Sempet berantem nggak? Sempet. Ya ngebales itu berantem, Bu. Kalian tahu? Tahu. Ada yang Saya nggak masuk. Tahu. Oh, ini kapan nggak masuk? Oke. Terus nggak apa-apa. Yang lain ditanya lagi ceritanya akan gimana? Terus diceritain lagi. Oh, si Pino tadi. Oke. Terus siapa lagi nih? Kita ganti lagi ya. Safira. Gimana Safira?
itu gimana? Kayak Kamu balas. Jadi omongannya negatif ya? ya. Oke. Berarti teman-teman udah ngedengerin semua ya masalahnya Safira? Oke. Tahu siapa yang suka menyulut emosi Safira, tahu? Iya. Ya. Lanjut lagi ya. Oke. Apaan? Kalau saya di perkemahan GPL juga kenal kendalanya. Oke, pramuka. Ya. Oke, anak pramuka ya. Ya. Terus? Saya dapat panas, matok itu mau panas saya bu, nebang pohon pada mau saya diri lah yang nebang. Oke. Sabar ya saya. Terus saya tonjok gitu. Tapi saya pikir 2 kali itu pas saya tonjok ribut di situ. Udah saya tanya ya mesti pulang. Pas sampai pulang, berarti kamu dapat mengelola emosi ya? Ya bu, Ah. sabar aja. Terus? Ya udah. Si temennya tahu nggak kalau kamu sebenarnya emosi? Tahu bu. Tahu. Tapi malam api unggun itu udah renungan. Oh, jadi setelah renungan itu dia dapat mulai emosinya ya. Boleh dilanjutkan antara dua ini siapa? Zahra dulu ya. Suwi. Oh, boleh Suwi. Oke. Zahra ayo. Aku nggak pintar masalah emosi sih. Kenapa? Apa ya? Setiap ada emosi apa-apa. Apalagi kalau sering banget itu. Aku mental. Oh, mental. Oh. Oh, suka nyubit-nyubit juga. Nah, itu dia maksudnya. Oke, terus? Nah, Tapi kalau mental itu masih kelihatan apa ya? Nanti panjang urusannya. Terus itu kayak pas main basket. Main basket kan lomba subuh. Nah kalau musuhnya ini ngeselin banget. Terus dorong teman saya terus bisa mulutnya juga. Di situ teman saya itu langsung itu dorong dari sampai nangis dia. Di situ saya kayak di situ panas benar bu, jam 12 sebenarnya. Pas sampai itu yang udah selesai main gamenya, di orang itu masih tertawa. Aku samperin dulu, maksudnya apa jadi tapi di situ Iqbal dingin Oh, jadi kamu suka main tangan, terus kalau lagi capek-capek olahraga, ada yang itu emosi, pasti kamu ladenin gitu ya. Oke. Boleh? Kerin menyampaikan masalahnya. aku kenalnya kalau ngendaliin emosi itu ya gitu ya balik gitu. Oke. Kalau Kerin kayak gitu ya, pengalamannya lebih ke diem aja, ya nggak? Oke. Dari semua masalah teman-temannya tadi, masalah kalian kan udah dengerin tuh ya, udah tahu ya, udah paham masalah teman-temannya. Ya menurut kalian itu lebih urgent, lebih harus segera ditangani itu masalah siapa kira-kira? Masalah siapa? Ini apa aja sebutnya? Masalah siapa? Masalahnya Zahra gimana? Tapi dia suka main tangan, gimana menurut? Iya kan? Gimana kalau masalah Zahra yang kita bahas? Oke. Oke, tadi kan kita udah sepakat untuk masalah itu yang dibahas adalah masalahnya Zahra. Sekarang ibu tanyakan pada Zahra, siap enggak untuk berbagi cerita ke teman-teman di sini? Untuk berbagi cerita pengalaman Zahra. Mengapa sih Zahra ini nih kalau mengelola emosinya itu kurang, masih suka meledak-meledak, terus masih suka main tangan? Boleh diceritain? Siap nggak? Siap. Berarti bersedia ya? Oke, boleh disampaikan. Terus teman-teman yang lain boleh menyimak, nanti boleh bertanya. Gimana? Karena sih karena aku juga main tangan dulu. Terus itu aku dia cuma di kantor cowok. Gak tahu aku masalah itu. Masih kecil pokoknya belum SD bu ya.
Jadi karena pengalaman dari Zahra sendiri ya. Oke, boleh teman-teman yang lain boleh mengulik atau bertanya ke Zahra. Kenapa? Boleh. Kalau enggak, coba Ibu wakili dulu ya. Orang tua di rumah masih lengkap. Masih. Orang tua suka main tangan biasanya kenapa? Nah, apa ya, misalnya kalau ada adik kan, ada adik ini selalu lagi kayak apa padahal bukan salah aku. Jadi kayak ayah pasti pernah ngelempar kursi, aku lempar balik, aku orangnya makan. Oh, ngelawan. Kamu berapa saudara? Dua. Adiknya cewek juga. Cowok. Adiknya masih SD. Oh, masih TK, masih kecil banget. Oh, adiknya suka usil kayak gitu, suka ngadu. Terus ayah kayak gitu. Ayah suka ini enggak? Kalau kamu lihat di rumah, ayah sosoknya gimana? Gimana ya? Oh, nggak peduli. Ayah kerja apa? Ayah kerja di rumah, kerja di rumah kayak usaha. Warung. Ya, Kalau ibu kayak memang nggak ada punya kerja. Jadi cuman ayah aja yang kerja buka warung sembako. Oh, tolong galon. Ayah kapan boleh ditanyain? Zara, mau nanya nggak? Oh, coba akan dulu. Oke, kita pakai ide lagi aja. Oke. 1, 2, 3. Kirim. Boleh ditanyakan. Kamu kan udah dengerin ceritanya Zara nih. Boleh ditanyakan untuk mengulik ceritanya Zara itu gimana? Boleh Arkan, ayo Arkan. Nah, saya sih mah udah kurang-kurangin main sama adeknya. Ya juga kayak gitu kalau ini ada masalah sama adek. aku Jauhin cuma saya. Oh, dia jalan di rumah. Jauh rumah. kalau di rumah pasti di kamar kunci sama punya. Oh ya, bagus gitu. Bagus kayak gitu. Jadi Zahra ini kalau dapat kasih sayang itu dari siapa biasanya? Dari mama. Jadi emang kurang dekat sama ayah. Karena ayah sosok yang kamu ngerasa ayah itu kurang peduli. Kasar juga. Ayah suka ini enggak? Kasar ke mama juga enggak? Ya, biasanya ngapain? Aku nggak pernah lihat, tapi mama sering cerita katanya aku. Oh, ceritanya gimana tuh? Suka ditampar apa? Oh, dilempar. Badan mama dilempar. Enggak dilempar. Oh, galonnya apa yang dilempar ke mama? Lempar barang. Oh, lempar barang ke mama. Tapi mama juga. Oh, mama juga ngelawan. Orang tua nggak lanjut contoh. Gimana kalau Napan gimana? Saya udah dulu aja. Saya dulu waktu dulu kabur saya. Kabur kalau Beda ketemu. ini tidak dapat mulai emosi namanya. Emak bapaknya jauh bu. Di mana? Ada kerja di Jakarta bu. Dia Napan tinggal sama siapa? Sama nenek. Sama nenek. Kalau waktu saya di unit dulu. Ini buat kerja apa? Sampah. Oh, damkar. Kamu mau jadi apa cita-citanya? Jadi damkar juga? Polisi itu. Oke. Boleh. Amin, kita bantu doa aminkan ya. Nah, terus gimana keseharian Zara kalau di rumah gimana? Aku nonton itu. Oh, kerjanya di kamar Iya. terus gitu ya? Tapi aku suka hobi masak sih. Bu. Hobi masak. Oh, yang suka masak di rumah kamu? Enggak. Ya, mama sih. Sekarang mama. Ayah itu suka memuji kamu nggak kalau misalnya kamu enggak? Oh, ayah itu sih sangat tidak mendukung ya. Kalau kamu masih sering dipuji nggak? Masih suka didukung nggak? Masih lah. Masih. Oh kalau apa? SMA itu nganggapnya kayak melatih mental bu. Ya, Iya, aku juga saya gitu. nonton mental ya. Berarti masih sering didukung ya, dapat support ya, guys. Sekolah dengan enggak. Kalau ada batu aja suruh gitu. Ini salah satu contoh yang tidak patut ditiru karena dia emosi ya sebenarnya. Terus itu adik kandung. Iya. Ayah kamu umuran berapa? Kamu sosok yang benci dengan ayah enggak? Kenapa? Karena ayah gimana ya buatnya? Aku nggak mau punya suami kayak ayah sih.
berarti sebenarnya ceritain Zahra ini sangat menarik ya. Bahkan dia sampai bilang nggak mau punya suami kayak ayah. Berarti kamu punya pengalaman yang buruk dengan ayah ya? Boleh diceritain nggak pengalaman yang buruk itu yang kayak gimana? Aku pulang jam sekitar sore ini belum mati. Oh belum maghrib. Oke. Kita dengerin dulu. Sampai rumahnya tiba-tiba itu dimarahin. Dimarahin? Tahu sih salah. Hmm. Tapi apa ya? Terus Kalau maghribnya kalian ngapa? rumah ini kayak buat teman telat. Teman. Tuh. Oke. Aku udah ngajak pulang yuk, kenapa ini? Temennya pada nggak mau. Ya udah kamu kayak jam segini balik ya. Sudah disariin. Udah pulang ke rumah. Tiba-tiba langsung beli aku perlu apa ya? Galon. Dulu belum. Belum. Pokoknya gambar kayak apa? Istri tahu aku dulu pak. Istri tuh masuk kamar lah. Disamperin ke kamar. Langsung kayak digebukin aku. Kamu gimana? Kayak pulang jam berapa gini. Ya kata aku, ya apa sih baru jam segini belum azan juga gini. Kan aku lawan. Lawan. Oke. Tadi Nopan mau nanya apa Pan? Ya, aslinya nggak boleh main dulu. Boleh main. Dulu banget. Udah izin belum kamu? Udah. Oh udah. Saya itu mah bad parenting Bu. Oh bad parenting. Yang good parenting yang kayak gimana? Ya, marahin tapi sayang gitu. Yang marahin sayang itu yang gimana? Ngomong doang Bu. Jangan main tangan. Oh jangan main tangan. Kalau Arkan di rumah gimana? Enggak main tangan Tapi dimarah. Marah banget Bu. Dimarah banget, tapi nggak main tangan. Nah kalau orang tuanya si Zahra ini tadi marah, terus main tangan juga, ya. Jadi yang good parenting itu sebenarnya marah, tapi marah atas perilaku kalian yang salah. Contoh kayak tadi pulangnya terlalu sore, tapi jangan main tangan kayak gitu. Ada yang punya pengalaman sama nggak orang tua gitu? Anak 8 itu sampai bapaknya dipisum. Bayar pisau gara-gara main tangan. Udah nggak berani lagi bapaknya. Terus punya pengalaman apa lagi Zara? Ya. Ya, ada lagi nggak? Kayaknya masih banyak banget ini pengalamannya sama. Udah, kayak gitu ya. Yang nggak mau kamu ceritain nggak apa-apa. Jadi setelah Zara ini tadi cerita, tanggapan kalian kayak gimana? Merayakan. Ya, apa gimana? Kalau sekarang masih pulang. Apa ya? Masih ada nenek. Nggak satu Dari ayah, dari mama. Kalau dari ayah cuma nenek. tinggal satu. Nggak bisa. Bisa dulu di keranjang ya. Tapi kayak neneknya itu dari ayah, mama dari ayah itu gimana gitu. Saya tuh ngajak apa-apa. Jadi mama itu kayak kayaknya langsung ada ayahnya. Saya itu jadi pindah langsung. Ini nggak tahu kembali itu pindah ke Tanjung Wanto kalian. Dari situ pindah ke situ, balik lagi ke rumah di Bakau. Jadi dia nggak kayak orang terus. Jadi kita udah mendengar cerita Zara ya, ibu tarik benang merahnya, bahwa Zara ini nih tidak mampu mengelola emosi dia yang dikeluarkan itu negatif, kayak suka main tangan, terus itu dia suka meledak-ledak, kalau orang ngomong apa dia selalu menimpali, kayak gitu. Dia tidak punya untuk menekan emosi itu. Karena apa? Karena pengalaman pribadi dia di lingkungan keluarga. Salah satunya karena dia melihat sosok ayahnya yang suka main tangan juga, sosok ibunya yang suka di lempar-lempar juga sama ayahnya. KDRT kayak gitu. Jadi gimana menurut kalian? Kayak Nopan tadi mau nyampein apa Nopan? Seperti itu. Menurut saya mah ini aja Bu, kayak belajar bela diri Bu. Udah ya, aku bisa Kak. Bela diri apa? Ya, deket ya sama kakek nenek. Dari mana? Deket banget. Ya udah berarti kan Tapi punya dia punya apa? Udah di sebelah rumahnya. Manggilannya. Kalau memang berlebihan,
Jadi aku juga sering pakai daripada di rumah. Dia kan banyak ekskul basket dan Tapi ayah masih suka ngasih uang. Adik kamu diperlakukan sama enggak? Oleh ayah? Sama. Oh, kayak gitu juga. Mana gimana menanggapi cerita Zara? kalau menurut aku ayahnya tuh tentang dari ayahnya dulu kan dia dulu itu suka main-main hampir sekarang enggak kamu mungkin kayak sekiranya kayak kayak kamu itu sama ayah itu nah di situ juga kayak aku kereta waktu itu kan minum nasi kita ada mas bayi jadi karena minum nasi itu masih panas kan nah santunnya ada kawan-kawannya dimakan aku di situ terus kan nasi itu bilang aku terus aku menangis tapi aku tahan karena aku takut karena takut mau Marah. dari situ aku udah baca ya ini aku tentang suka itu sebenarnya suka marah gitu tapi ya katanya nggak kayak nggak terlalu Nggak kayak ayah. nggak suami ayah negara sama kayak aku tentang Cara kamu ngadepin ayah yang temperamen hampir sama kayak ayah yang Zara biasanya ngapain? Gimana? aku di ini sih kalau aku mau nambah Oh, nama jadi ini salah satu solusi juga Zara dari ini temennya Sapira. Oke. Dari Sapira bahwa kalau ayahnya kita kan tahu ayah ini sosok yang temperamen. Kamu tahu ayah ini sosok yang suka main tangan. Kamu diam. Bener nggak? Jangan tambah di omongin. Nah, salah. Nah, kalau menurut Arkan gimana Arkan? Salah juga mengumpul. Saya mah ini kalau kayaknya udah parah ya, udah kebanyakan luka ya, bisa saya apa sih? Saya obat dulu, ya. Habis ngapain banyak masalah gitu, dia saya masih obat aja. Ayahnya, sholat, ayahnya disuruh ibadah lebih mendekatkan diri ke Allah. nah saya juga. Oh, kamu juga berdoa karena pemilik segala sesuatu itu sebenarnya Allah, yang berharap perubahan itu dari Allah. Boleh juga itu Zara dicoba, saran dari Arkan. Nah, dari Nopan tadi gimana ikut pramuka? Kenapa ikut pramuka? Dari situ melatih mental, melatih kesabaran. Banyak di pramuka itu. Oke, ini salah satu saran dari dari Nopan bahwa ikut pramuka karena bisa melatih emosi, kesabaran, mendekatkan diri ke Tuhan juga ya kan ya. Nah, ini arahan ya Nopan. Oke. Jadi oke Zara, tadi kan udah dengar nih solusi-solusi yang udah disampaikan teman-temannya menanggapi cerita kamu. Menurut kamu langkah apa sih yang mau kamu ambil dari solusi-solusi saran dari teman tadi, yang mana nih? Menurut kamu tepat untuk mengatasi kamu dapat mengelola emosi, mengendalikan emosi itu seperti apa? Gimana? Akan bilang apa tadi? Oke. Belajar bela diri. Oke, belajar bela diri, terus lagi mau kamu lakukan? Kapan kamu akan melakukan itu? Kalau lebih mendekatkan diri ke Allah itu tuh kan emosi juga lah, lebih stabil, lebih sabar. Ya, terus kamu ikut bela diri tadi, takutnya hal-hal buruk itu terjadi. Secara rumah itu tapak suci bu. Tapak suci. Saya belajar doa-doa dari situ juga bu. Iya, kamu ikut tapak suci. Doa apa? Doa kayak doa mendapat terus doa sabar, Doa sabar. doa memulai sesuatu. Doa mulai sesuatu.
segala Di sesuatu tempat harus suci itu juga dapat pelajaran bela diri. Oke, pastinya ya. Selain lebih dapat bela diri, juga dapat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Saran dari Safira juga tadi boleh. Kamu lebih kalau emosi lebih diam, kalau dimarah, kalau ngerasa salah lebih iya kayak gitu. Jangan kamu menimpali dengan kalimat-kalimat negatif. Gimana Zahra? Menurut kamu saran-saran dari teman ini nih cukup membuat masukan kamu untuk dapat mulai emosi nggak? Kamu ngerasa puas nggak dengan sesi konseling ini tadi? Lega ya, karena mungkin Pernah cerita ke siapa-siapa. nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Oke. Jadi Gimana? diam aja. Nah, kalian kan udah diberi kepercayaan ya sama Zahra untuk mendengarkan cerita Zahra yang jarang dia bagi ke teman-temannya, ya nggak? Nah, jadi harapannya kita bersifat rahasia dan solusi-solusi dari teman-teman tadi Zahra boleh jadi masukan buat kamu. Kamu lebih dapat mulai emosi, mengendalikan emosi, tidak main tangan, kamu lebih mendekatkan diri ke Allah, terus kamu dapat kayak tadi menyibukkan diri ya, kayak ikut bela diri. Gimana Zahra, sesi konseling kelompok ini bermanfaat nggak buat kamu? Nanti untuk teman-teman lainnya boleh banget kalau ada masalah atau bagaimanapun boleh banget kita adakan sesi konseling individu, oke? Nah, kesimpulannya apa Zahra dari sesi konseling kelompok dengan tema mengelola emosi atau mengendalikan emosi ini bagi kamu apa, gimana? Sebenarnya ada saran dari masukan. Oke, terus? Percaya diri, oke. Sebelumnya kan kamu jarang cerita ya ke teman-teman soal keluarga, terus apa lagi? Jadi tujuannya dapat, selain yang disebutkan Zahra tadi, dapat lebih percaya diri karena bisa berbagi cerita dengan teman-teman, juga dapat mengelola emosi dengan masukan dari kalian semua. Sebenarnya itu dapat dilakukan atas penguatan dari teman-teman, ya enggak? Kamu dapat cerita itu ya karena teman-temannya juga bersifat terbuka dan dapat menjaga rahasia, oke? Sebelum kesimpulan sudah ditarik oleh Zahra, terus ya boleh kita duduk apa ya, bersila, oke, duduk bersila. Nah, ini kan tentang mengelola emosi ya, kesimpulannya kan udah ditarik. Nah, pernah nggak melakukan mediasi? Nah, ini meditasi, pernah nggak? Pernah nggak? Iya, meditasi itu kan salah satu bentuk untuk dapat mengelola emosi ya, untuk dapat lebih sabar kayak gitu. Nah, kalian tangannya kayak gini, oke. Terus matanya meremin, Nah, boleh juga kayak gini, nopan kayak gini. Semuanya terlatih. Terlatih, boleh kayak Arkan dan Nopan boleh juga. Nah, coba meremin matanya, ibu mengatakan kalimat-kalimat yang positif. Dimeremin matanya, ya. Dimeremin, Pan, jangan tidur. Pasti dia ketiduran. Nah, kalian ulangi kalimat dari ibu ya. Jika saya marah, saya akan menyakiti teman saya. Jika saya marah, saya akan menyesal. Lebih baik saya diam. Dan membahas masalah yang ada setelah saya sedikit sabar. Nah, kalau kalian marah, hitung sampai 10 menit baru 10 detik baru merespon, berikan respon. Jadi respon yang keluar itu adalah respon yang positif. Oke, boleh dibuka matanya, selesai. Oke. Jadi saran dari ibu, kalau kalian marah itu coba peremin matanya merem, terus hitung sampai 10 detik, hirup napas, keluarkan. Nah, nanti boleh memberikan respon. Biasanya itu responnya lebih positif daripada kalian langsung marah kayak gitu. Oke? Diambil napas, keluar napas kayak gitu.
Oke, dari sesi konseling ini sudah selesai. Waktunya sudah 35 menit. Terima kasih atas kesukarelaan kalian. Semoga kita nanti melaksanakan konseling kelompok lagi. Bermanfaat ya? Bermanfaat. Iya, baru sekali. Jadi nanti boleh tindak lanjutnya kita lakukan berulang kali. Terus sebelumnya ini ada evaluasi, lembar evaluasi ini nih, Ibu mau tahu nih kebermanfaatan dari dilaksanakan konseling kelompok ini. Nah ini Ibu bagi, nanti kalian isi setelah jam istirahat, boleh kalian taruh di ruangan BK ya. Nah, Ibu mau tahu nih tujuan konseling kelompok ini nih tercapai nggak kayak gitu? Nanti diisi ya. Nah, setelah diisi nanti dikumpulkan ke Ibu. Nah, dibaca dulu. Kalau seandainya ada pernyataan yang sulit boleh ditanyakan ke Ibu lewat grup. Nah, berhubung nggak ada yang sulit, nggak ada. Nah, berhubung acara tadi dimulai dengan berdoa, mari kita akhiri dengan doa. Tadi kan udah Afkan yang mimpin doa, nah sekarang Nopan. Ayo Pan. Mari kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Alhamdulillah sudah ada pengunjung acara. Pesan dan kesan kalian di konseling kelompok ini apa? Seru, lega, terus apa? Cara apa? Oke, semoga dapat dipesan ya. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih atas kesukarelaannya sudah ikut. Nanti kita bahas lagi topik-topik yang lain. Gimana? Walinya saudara. Ibu tutup dulu ya. Ibu tutup dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.